Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang lab IPA SMP Negeri 1 Karangbaru ini dalam rangka kegiatan MGMP rutin kita seperti biasanya, dan kali ini dalam kegiatan seminar atau destinasi dari hasil pemahaman saya sebagai CGP kepada kawan-kawan semua. Selawat merangkaikan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, dan beliaulah yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Yang saya hormati Ketua MGMP Mawar Kembang beserta jajarannya, yang saya hormati juga pengurus MGMP Kembang Sedoja, dan kawan-kawan peserta atau anggota MGMP seluruhnya yang sangat-sangat saya banggakan. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya memohon waktu kawan-kawan untuk melaksanakan hari ini diseminasi dari hasil pemahaman saya terhadap modul 1.4 sebagai salah satu tagihan dari tugas saya sebagai CGP Angkatan 5 Kabupaten Aceh Tamiang. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang budaya positif. Nah, budaya positif, kira-kira menurut pengetahuan kawan-kawan apa itu ya budaya positif? Budaya itu adalah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, sudah membiasa akhirnya membudaya, jadilah kebudayaan. Ini yang dimaksud di sini adalah budaya yang positif. Berarti budaya positif itu adalah budaya yang baik. Budaya yang baik kalau kita artikan di lingkungan sekolah sebagai suasana yang baik, suasana yang nyaman untuk kita menjalankan proses pembelajaran. Nah, jika kita bahas pengertian dari budaya positif ini, budaya positif itu ketika warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya yang positif. Nah, inilah yang kita maksud tadi sebagai budaya yang positif. Jadi di situ kita sesama warga sekolah memang saling mendukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dalam budaya positif ini akan terbentuk suatu lingkungan yang aman, yang nyaman, dan yang akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, untuk belajar, untuk membuat kesalahan. Bukan berarti di dalam budaya positif kita tidak boleh berbuat kesalahan. Kesalahan itu wajar, sebagai manusia siapapun pernah berbuat kesalahan. Entah kita sebagai guru ataupun siswa kita pasti pernah berbuat kesalahan. Jadi dengan kesalahan itu mereka belajar lagi. Jadi biarkan mereka berbuat kesalahan, dari kesalahan itu kita belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya ada beberapa bagian yang harus kita pahami dari budaya yang positif ini, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang terakhir, restitusi, yaitu segitiga restitusi ini. 6 bagian-bagian ini yang akan kita bahas satu persatu nantinya. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik dulu untuk kawan-kawan. Nah, kira-kira menurut kawan-kawan, hukuman yang kita berikan selama ini dapatkah mendisiplinkan anak? Kira-kira bisa nggak? Kalau saya pribadi rasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Dulu awalnya saya berpikir seperti itu. Dengan memberikan hukuman, dengan memberikan sanksi, kita dapat mendisiplinkan anak. Awal pengetahuan kita seperti itu. Hari ini kita bahas apakah hukuman itu benar-benar bisa mendisiplinkan anak, ya? Ada yang bilang belum tentu. Nah, di sini kita kupas sama-sama. Apakah hukuman itu betul nggak sih bisa mendisiplinkan anak? Karena selama ini kan kita
kesalahan, maka kita akan memberikan hukuman atau sanksi. Nah, selanjutnya pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Dapatkah meningkatkan disiplin anak? Dapat nggak kira-kira ya? Selama ini saya rasa dapat. Selama sebelum mempelajari modul ini dapat dengan memberikan ini hukuman berupa hal-hal yang positif, misalnya dengan membaca buku, menghafal surat-surat pendek bagi guru agama. Kalau kita yang guru seni budaya, misalnya dengan ini karena kamu berbuat kesalahan, kamu harus menghafal lagu wajib, misalnya. Itu kan sesuai dengan hal-hal memberikan hukuman yang positif. Saya rasa itu dapat awalnya sebelum mempelajari materi ini. Selanjutnya memberikan penghargaan. Dapatkah meningkatkan motivasi belajar anak? Gimana kira-kira? Kalau saya pribadi di rumah seperti itu, nah kalau dapat juara nanti bunda kasih ini. Di sekolah juga gitu, biasanya kita tiap akhir semester kita ada memberikan reward, motivasi berupa ada hadiah-hadiah, nanti ada piala, benarkah penghargaan seperti itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Benar nggak ya kira-kira? Hari ini kita kupas. Baik, yang pertama kita bahas dulu masalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita upamakan dengan menggenggam tangan. Kita akan membahas teori kontrol namanya. Nah, coba kalau kita bayangkan nih ada si A dan si B, Anda dan teman Anda. Anggap saja nih sobeklah kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda dan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi ketika kita berada di posisi yang sama, di posisi si A, kita punya sesuatu yang berharga di tangan kita. Ketika ada teman kita yang membujuk, memaksa, siapakah yang mengontrol, si teman kita atau kita yang punya kontrol? Kita ingin membuka tangan itu, kitakah yang mengontrol atau teman kita yang mengontrol? Diri kita. Ya, sebenarnya letak kontrol itu adalah pada diri kita. Memang kontrol kita itu biasanya akan lepas ketika kita mendapatkan sesuatu. Bisa jadi karena suatu paksaan, ya, bisa jadi suatu paksaan, bisa jadi karena sebuah bujukan. Nah, kita akan melepaskan kontrol itu. Sebenarnya bukan orang itu berhasil mengontrol kita, tapi kita memang sudah membuka diri kita. Ya, jadi letak kontrol itu ada pada diri kita. Nah, kontrol ada pada diri kita sendiri, bersedia atau tidak diri kita lah yang menentukan. Nah, memang sebab kita membuka diri seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, terkadang bujukan, paksaan, kemudian ada sebuah penghargaan yang ditawarkan. Itu yang membuat kita membuka diri. Nah, disitulah posisi kita kadang sebagai seorang guru kepada anak kita. Perangkat dihidupkan. Modern Bluetooth sedang mencari perangkat. Karena kita merasa sebagai orang dewasa di situ, di posisinya, jadi kita selalu merasa kita berhak untuk memaksa, berhak untuk mengontrol. Walaupun terkadang kontrol kita itu tidak selalu dengan bentuk paksaan, bisa jadi dengan bentuk bujukan, bisa dalam bentuk penghargaan. Kita iming-imingkan sesuatu. Nah, nanti kalau kamu seperti ini, ibu kasih ini. Atau, nah kalau nanti kamu bagus, nanti ibu kasih hadiah ini, ibu kasih nilai A. Nah, lepasnya kontrol anak-anak itu karena memang bujukan kita bukan karena kita berhasil mengontrol dia. Karena bujukan itu kontrol dia memberikan melepaskan kontrol dia kepada kita. Nah, ada beberapa ilusi guru ketika mengontrol murid. Yang pertama, ini seperti yang sudah kita bahas tadi, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau dia tidak mengizinkan, sebenarnya apapun cara kita tidak akan mungkin bisa mengontrol
si murid. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Inilah ilusi ini yang ada di dalam pikiran kita. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol di dalam pikiran kita. Jadi segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol si murid. Itu yang ada di dalam pikiran kita, ilusi kita. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kan biasa seperti ini. Nah, kamu gak sayang sama ibu, tega kamu buat ibu seperti itu. Atau di rumah kayak gitu, nak gak sayang sama mama. Padahal rasa bersalah ini sama sekali tidak boleh. Rasa bersalah ini akan menimbulkan identitas yang gagal pada si anak. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Jadi merasa dirinya buruk terus karena kita membuat dia selalu merasa bersalah. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita juga nih. Karena kita merasa orang dewasa, kita merasa guru, kita merasa berkuasa, jadi kita suka memaksa murid-murid kita. Nah, inilah 4 ilusi yang biasa terjadi pada kita. Nah, sekarang kita baru setelah kita belajar, kita mencoba untuk mengalihkan atau mulai berubah dari yang selama ini kita menggunakan stimulus respon kita, hal-hal yang seperti tadi ilusi kita, yang biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ini tidak lagi di teori kontrol yang sebenarnya kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Orang memang antara satu dengan yang lain, pandangan orang terhadap dunia itu beda. Terkadang kalau anak juga latar belakang yang berbeda akan membuat pandangannya berbeda terhadap sesuatu. Di rumah yang disediakan sarapan pagi enak sama orang tuanya, sama yang sama sekali tidak diperdulikan. Dia berangkat sekolah, orang tuanya pun belum bangun, itu dia pandangan dia terhadap dunia akan berbeda. Jadi kita tidak boleh lagi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita, tetapi kita harus berusaha memahami pandangan orang, terutama kita sebagai guru, pandangan anak itu memang berbeda terhadap dunia. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Asal ada anak yang salah, asal ada anak yang bertingkah aneh-aneh, itu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak berbuat sesuatu itu dia punya tujuan. Mungkin tujuannya karena dia kurang perhatian di rumah. Dia sengaja buat tingkah yang aneh-aneh supaya dapat perhatian dari gurunya. Nah, jadi setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jangan kita pandang lagi setiap anak yang aneh-aneh itu berarti dia membuat suatu kesalahan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol kita di stimulus respon. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Jangan biarkan orang lain yang mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat pujukan gagal. Ya. Jadi saat kita pujukan itu gagal, maka kita akan memaksa. Seperti itulah biasanya kita ke anak. Kita gunakan elus dulu. Masalahnya nggak mau dia terbuka, kita gunakanlah kekuasaan kita, mulailah kita memaksa dengan segala cara. Panggil orang tua dengan ancaman, kalau kamu nggak terbuka panggil orang tua, kalau kamu begini dibawa ke kepala sekolah. Nah, biasanya kan kita seperti itu. Ini kita tidak boleh lagi. Kita berusaha membentuk suatu kolaborasi atau konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berikan pilihan ke anak. Kita berikan alternatif. Nah, supaya masalah ini selesai, apa sebaiknya yang kita lakukan? Apa yang sebaiknya mau kamu lakukan? Supaya kesalahan ini bisa diperbaiki, bagaimana cara terbaiknya? Jangan sedikit-sedikit kita mengancam panggil orang tua. Jangan sedikit-sedikit kita mengancam bawa ke ruang kepala sekolah. Inilah tugas guru. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Kalau dulu si korban akan menang. Kalau ada suatu masalah, si korban akan menang karena kita membela. Si yang bersalah dia akan menjadi pribadi yang gagal karena dia akan terpuruk, dia akan terus disalahkan. Di teori
kontrol tidak boleh seperti itu. Berpikirnya itu modalnya harus berpikir menang-menang. Si korban dia bisa mendapatkan kembali harga dirinya, kemudian si pelaku juga tidak terpuruk. Kita mencari cara agar dia bisa memperbaiki kesalahannya, tapi tidak menjadikan dia sebagai pribadi yang gagal, tidak memojokkan. Selanjutnya, kita bahas apa itu kata disiplin. Kata disiplin itu artinya sebenarnya belajar, kawan-kawan. Cuman sekarang kita mengartikan disiplin itu dengan suatu kepatuhan. Anak yang patuh itulah anak yang disiplin. Sebenarnya disiplin itu bukan berupa kepatuhan. Disiplin itu adalah proses dia belajar, proses dia menghargai dirinya sendiri. Bagaimana dia yakin hadir ke sekolah itu tepat waktu itu bukan karena dia takut dihukum, tapi bagaimana kita membentuk karakter dia hadir ke sekolah itu karena dia memang menghargai dirinya sendiri. Aku harus datang tepat waktu ke sekolah karena aku ini berharga. Bukan karena aku takut dihukum oleh guru, bukan karena aku takut nanti dipanggil ke BK, takut dipanggil orang tuaku. Aku betul-betul harus bisa menghargai diriku sendiri, bahwa nanti dengan aku betul-betul disiplin menghargai diriku sendiri, orang lain juga akan menghargai aku. Bagaimana kita meyakinkan, menanamkan keyakinan tersebut kepada anak, itulah tugas kita, bahwa disiplin itu bukanlah suatu kepatuhan, tapi adalah suatu proses belajar untuk menghargai diri sendiri. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan yang universal, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya dia lintas bahasa, lintas suku bangsa, lintas agama maupun latar belakang secara universal. Sekarang nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Rasanya ini tidak perlu kita bahas satu-satu, ini bukan sesuatu yang aneh lagi, memang suatu pembahasan yang memang utama di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Sekarang kita masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Di sini nanti kita akan membahas motivasi, kemudian hukuman yang selama ini kita masih sering memberikan hukuman, tapi mudah-mudahan di antara kita tidak seperti itu. Dan kemudian lagi masalah penghargaan, di mana nanti kita bahas masalah penghargaan, masalah piala-piala yang diberikan ketika kenaikan kelas, entah hadiah-hadiah, kita bahas di sini. Kemudian restitusi, apa itu restitusi juga akan kita bahas. Apa bedanya nanti antara hukuman, kemudian ada konsekuensi dan restitusi, dan yang mana yang seharusnya yang kita jalankan sebagai guru. Teori motivasi perilaku manusia, ada 2 jenis motivasi. Ada motivasi yang datangnya dari luar, ada motivasi yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita melakukan atau anak melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu yang dia pikirkan. Jadi kalau saya terlambat ke sekolah, nanti apa yang terjadi? Jadi motivasinya masih secara eksternal. Ketika saya nanti tidak membawa perlengkapan ini, apa yang akan terjadi? Pasti gurunya akan marah, guru akan memberikan hukuman. Itu berarti masih motivasi eksternal datangnya dari luar. Kemudian lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga masih termasuk motivasi eksternal, melakukan sesuatu karena mendapatkan penghargaan. Kita sebagai guru misalnya datang ke sekolah, jangan telat lah, nanti kalau telat nanti enak sama kepala sekolah. Atau kepala sekolahnya menjanjikan, Bapak Ibu yang selama 1 semester tidak pernah telat, saya kasih sertifikat. Misalnya, jadi
Jadi motivasi kita untuk tidak datang telat itu karena motivasi eksternal. Anak juga seperti itu. Anak-anak nanti yang rajin datang ke pustaka yang paling banyak namanya di dalam buku jurnal pustaka, nanti di akhir semester dapat hadiah. Jadi mereka datang ke pustaka membaca buku itu karena ingin mendapatkan suatu hadiah atau penghargaan. Motivasi eksternal. Nah, sekarang yang kita inginkan adalah untuk membentuk motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ini yang harus ditanamkan di dalam pikiran dan hati kita. Bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan suatu penghargaan. Jadi si anak pun tertanam di hatinya, aku nggak boleh datang telat karena aku nanti ingin jadi orang yang sukses. Aku ingin jadi orang yang dihargai. Aku ingin orang yang diterima dengan baik di masyarakat karena aku memang sudah terbiasa disiplin, aku sudah biasa menghargai diriku sendiri. Nah, jadi motivasi itu disebut dengan motivasi internal, datangnya dari dalam diri kita sendiri. Dan inilah yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi kita nanti tidak perlu lagi sibuk mencari memikirkan apa hukuman anak ketika berbuat salah ini, apalagi hukuman anak ketika anak datangnya terlambat. Karena memang sudah terbentuk karakter di dalam diri si anak bahwa dia menghargai dirinya sendiri, sehingga terbentuklah budaya yang positif. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, itu tadi motivasi internal. Kita cakap mengatur diri kita sendiri. Nggak perlu harus diatur-atur orang lain. 7.30 harus sampai ke sekolah, nanti kita atur diri kita sendiri. Jam 7 waktu dari rumahku ke sekolah itu 15 menit. Berarti supaya aku tidak terlambat 5 menit sebelum bel sudah masuk, paling telat 7:10 aku sudah berangkat. Memang dari diri sendiri, bukan karena takut terlambat. Nah, sekarang kita masuk sedikit kepada restitusi. Kawan-kawan sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu restitusi? Belum ya? Nah, saya juga mendengar kata restitusi ini ketika mengikuti program guru penggerak ini. Selama ini yang kita tahu hukuman dan paling sampai sebatas konsekuensi. Ketika murid berbuat kesalahan, dia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Yang konsekuensi misalnya ketika si murid itu menumpahkan air di kelas, konsekuensinya dia harus apa? Dia harus mengepel, itu termasuk konsekuensi. Tapi ketika si murid ini menumpahkan air di kelas, dia tidak boleh jajan, nanti harus berdiri di sini sampai habis istirahat. Itu namanya apa? Konsekuensi kan atau hukuman? Ya, oke, nanti kita bahas sampai ke situ sehingga kita bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Nah, jika kita paparkan pengertian restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, untuk memperbaiki kesalahan. Perangkat dihidupkan. Martin Luther sedang mencari perangkat. Maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Kita lanjutkan kembali. Berarti restitusi tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan, bukan diberikan hukuman dari kesalahan yang mereka lakukan. Nah, jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya ketika kita memberikan hukuman, anak itu akan menjadi malu. Dia akan menjadi bahan tertawaan, akan menjadi bahan ejekan oleh kawan-kawannya. Nah, jadi makanya kita tidak boleh lagi memberikan hukuman. Kita harus memberikan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Gimana penerapannya akan kita bahas lebih lanjut. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, jadi mereka berusaha mencarikan solusi atau kita memberikan alternatif solusi untuk pemecahan masalah mereka.
Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka, tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini di dalam restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Tapi kalau tadi konsekuensi, gimana? Gimana kawan-kawan? Kalau konsekuensi dia menebus kesalahan, ya. Ketika dia mencoret buku kawannya nggak bisa dipakai lagi, diminta untuk mengganti. Itu konsekuensi, bukan restitusi. Nah, jadi dia memperbaiki hubungan. Restitusi ini ciri-cirinya memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan alternatif, memberikan pilihan-pilihan untuk pemecahan masalah. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, restitusi fokus pada solusi. Kita mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia bisa kembali pada kelompoknya dengan perasaan yang nyaman, tidak merasa malu dan tidak akan dipermalukan oleh kawan-kawannya. Nah, untuk menjalankan restitusi kita harus punya keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Yang selama ini ada tata tertib kelas, peraturan kelas. Nah, di dalam restitusi tidak ada lagi tata tertib, tidak ada lagi aturan, tetapi yang ada adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, sekarang kita bahas. Di sini ada beberapa contoh. Kalau misalnya ada sebuah pertanyaan, ibu-ibu, kenapa ibu harus memakai helm ketika berkendara? Kenapa harus memakai helm ketika menaiki sepeda motor? Apa keyakinan kita? Atau apa alasan kita memakai helm? Ya, tujuannya jangan ditangkap polisi, berarti itu bukan keyakinan. iya. Kalau untuk melindungi diri, nah itu baru dia. Berarti kita harus membangun keyakinan dalam diri kita. Kita memakai helm ketika kita berkendara, ketika kita menaiki sepeda motor itu untuk keselamatan diri kita. Itu namanya keyakinan. Tapi ketika kita memakai helm karena takut ditangkap polisi, karena takut kena razia, itu bukan keyakinan. Dan keyakinan-keyakinan seperti itulah yang harus kita bentuk di dalam pikiran murid-murid kita. Mereka hadir ke sekolah bukan lagi karena takut melanggar aturan, tetapi karena memang yakin dalam dirinya dia harus datang tepat waktu untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya seperti kita memakai masker juga. Yang lalu ketika ada COVID, untuk apa memakai masker? Apakah untuk kesehatan kita atau karena kita takut ditegur? Nanti kalau di jalan nggak pakai masker, jumpa polisi, kena tegur, malu. Itu berarti belum keyakinan. Kalau keyakinan kita memakai masker berarti ya kita ingin menjaga diri kita dari terkena virus. Nah, begitu juga dengan aturan-aturan ini yang seperti sudah saya sampaikan tadi, memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, kenapa kita harus datang tepat waktu? Seperti inilah kita tadi hadir. Kenapa kita harus tepat waktu? Apakah karena nggak enak sama Bu Hanita gitu? Atau karena memang di dalam hati kita aku harus datang tepat waktu karena memang aku ingin menunjukkan aku adalah pribadi yang menghargai diriku sendiri sehingga aku bisa dihargai oleh orang lain. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik tadi ini, motivasi dalam diri kita, makanya kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Makanya mulai dari sekarang kita harus mulai membentuk keyakinan-keyakinan kelas, kesepakatan kelas, tidak lagi aturan-aturan kelas. Kami sebagai CJP untuk aksi nyatanya langsung ke kelas. Nah, sebelum kita mulai belajar kita buat dulu ya kesepakatan. Nah, jadi jangan ada lagi. Nah, ini harus begini ya. Ini kalau selama jam pelajaran ibu harus begini ya, nggak boleh begitu. Kalau kamu begini ya,
nanti akan jadi seperti ini sanksinya. Tidak ada lagi seperti itu. Jadi kita buat dulu keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, apa yang kita sepakati? Nah, kita akan sama-sama bertanggung jawab ya, bertanggung jawab, tugas dikumpulkan tepat waktu. Jadi yang kita tekankan adalah tanggung jawab. Jangan lagi kita tekankan kalau terlambat 5 menit kamu masuk, nanti kamu ibu buat apa. Nah, tidak boleh lagi seperti itu. Kita harus menanamkan keyakinan. Nah, kita harus datang tepat waktu ya, karena memang kita ingin menghargai diri kita sendiri. Nah, ini perbedaan antara aturan sama keyakinan kelas. Kalau yang peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan, tanamkan rasa tanggung jawab. Ketika sudah ditanamkan rasa tanggung jawab, otomatis anak ketika dia mengambil buku, dia akan meletakkan kembali ke tempatnya. Ketika dia mengambil barang-barang lain, dia juga akan meminjam barang temannya, juga dia akan langsung mengembalikan kepada temannya, karena dia sudah ditanamkan keyakinan bahwa dia harus bertanggung jawab. Selanjutnya, kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, jadi kita nggak bilang lagi, nak dilarang, kalian nggak boleh ganggu orang lain ya. Nah, tidak lagi seperti itu, tapi nak kita harus menghargai orang lain supaya orang lain juga bisa menghargai kita. Nah, selanjutnya kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dalam keyakinan tidak lagi seperti itu, tapi kita tekankan bahwa anak itu harus menghormati orang lain. Orang lain bisa datang tepat waktu, berarti dia juga harus datang tepat waktu dan dia harus berkomitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, aturan kita mana itu? Tidak boleh melakukan kekerasan kepada kawan. Kan seperti itu biasanya aturan. Sekarang tidak boleh lagi seperti itu, tetapi kita harus menekankan makna keselamatan, kemudian dari makna menghormati orang lain. Dengan menjaga keselamatan dan menghormati orang lain, artinya otomatis tidak akan ada lagi kekerasan. Jadi tidak perlu lagi kita dengan bahasa dilarang melakukan kekerasan. Boleh lagi ada nanti entah spanduk, entah poster-poster dilarang melakukan kekerasan, tapi posternya bahasanya harus kita ganti dengan marilah kita saling menghargai. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini biasanya ada nih di sekolah-sekolah nih, ada entah poster, entah spanduk dilarang menggunakan narkoba atau narkoba Islam. Nah, sekarang kita ganti dengan keyakinan bahwa narkoba itu tidak baik untuk kesehatan. Berarti kita harus memikirkan kesehatan. Tanamkan keyakinan pada anak-anak bahwa dengan narkoba itu akan mengganggu atau akan merusak kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, biasanya budayakan antri. Itu kan seperti itu biasanya. Sekarang kita ganti sama seperti yang tadi, menghormati orang lain atau bersabar. Itu kan otomatis menghargai orang lain atau bersabar. Jika ada antrian, dia akan antri dengan sendirinya. Selanjutnya, kalau yang selama ini perintahnya gunakan masker, bahasa keyakinan adalah pikirkan kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, jangan lari-lari. Nanti bahaya, nanti jatuh, nanti terkilir. Nah, jadi sekarang bahasanya adalah utamakan keselamatan, utamakan keamanan. Jangan menggunakan, berarti di sini sama sekali kita memang tidak dibenarkan untuk menggunakan kata dilarang atau jangan. Secara psikologi rasanya sama anak juga kita sudah dapat kan. Ketika mendidik anak kita memang tidak boleh menggunakan kata jangan dan kata dilarang. Kita harus mencari bahasa-bahasa lain. Nah, kalau seperti itu bahaya. Mungkin lebih bisa seperti itu. Nah, jangan lari-lari nanti jatuh. Enggak boleh lagi menggunakan bahasa jangan. Nah, ini yang tadi sempat kita bahas sepintas, dihukum oleh penghargaan. Kita menganggap selama ini sebuah penghargaan itu sebagai sebuah motivasi untuk meningkatkan kemauan belajar anak. Misalnya kita berikan dia penghargaan, kita berikan reward. Nah,
Seperti apakah sebenarnya harusnya kita memandang sebuah penghargaan? Hari ini kita kupas satu-satu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi dia selalu mengejar sesuatu itu karena memang mengharapkan penghargaan, tidak lagi keinginan dari diri sendiri, karena tujuannya memang supaya aku dapat hadiah. Ketika hadiah itu terhenti, maka motivasinya juga akan terhenti. Nah, misalnya seperti COVID yang lalu, sebelumnya kita di sekolah ini selalu menyediakan hadiah ketika kenaikan kelas. Ketika COVID semua terhenti, makanya disitulah motivasi belajar anak juga menurun. Nah, karena dia memang sudah terbiasa melaksanakan sesuatu itu karena ingin mendapatkan suatu penghargaan. Nah, yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Otomatis di hati kawannya pasti ada. Kawan yang tidak dapat juara itu pasti ada. Alhamdulillah aku gak dapat. Dan sebagian dari mereka akan menyukai orang-orang yang diberi penghargaan tersebut. Sebagian suka, sebagian pro, sebagian lagi enggak. Kalau dia itu kan caper, makanya dapat juara, makanya dia dapat hadiah. Yang si satu kelompok lagi enggak, dia memang betul-betul belajar. Akhirnya gara-gara hal tersebut rusaklah hubungan sesama teman. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, di sini katanya, karena dia memang mengharapkan penghargaan, jadi ketika tidak mendapatkan penghargaan seperti yang kita bilang tadi, dia jadi berhenti berusaha atau nggak mau berusaha sekeras itu. Dan saya rasa itu memang fakta. Rasanya kalau di anak sendiri pun pas pengumuman itu dia deg-degan. Adik takut nanti nggak dapat, udah capek belajar nanti nggak dapat. Jadi karena dia terbiasa dengan diiming-imingi hadiah. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Jika mengharapkan suatu penghargaan hanya untuk mendapatkan terlebih dulu, maka hasilnya mengurangi ketepatan untuk belajar. Karena dia memang tujuannya untuk mendapatkan suatu penghargaan. Nah, jadi akhirnya yang ingin dia capai itu jadi hasilnya kurang tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Jika mengharapkan suatu penghargaan bekerja dengan cepat dan buru-buru, maka hasil pekerjaannya tidak seperti yang diharapkan. Karena untuk mendapatkan sesuatu, misalnya, nah ini yang bisa jawab ini dapat ini, jadi dia kerja cepat-cepat. Yang bisa menjawab soal ini dengan benar, ini ibu kasih ini ya dia kerja cepat-cepat. Akhirnya karena dia cepat-cepat, dia kurang teliti, akhirnya dia kerjakan bisa jadi salah. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, jadi ini di sini tetap berarti karena diiming-imingi hadiah, jadi kreativitasnya berkurang. Tujuannya hanya untuk ingin mendapatkan hadiah. Nah, selanjutnya ini yang penghargaan katanya menghukum. Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Perangkat dihidupkan. Modern Luther sedang mencari perangkat. Penghargaan akan menjadi motivasi bagi yang tertinggi, bagi yang lain akan merasa terhukum, apalagi bagi yang sama sekali tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Selanjutnya, motivasi dari dalam dirinya itu hilang. Jadi seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan seluruh senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari
dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Itu adalah motivasi dari dalam diri. Ketika dia sudah bisa membaca, senang hatinya, itu sudah merupakan sebuah penghargaan seperti itulah yang disebut dengan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Tidak perlu dengan diiming-imingi dengan sebuah hadiah. Nah, sekarang kita coba pemahaman kita dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang kita mencoba di sini ada beberapa tindakan guru. Kita akan menentukan tindakan ini termasuk hukumankah atau konsekuensi. Kita akan bahas bersama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi ya kira-kira? Gimana ya kawan-kawan? Hukumankah atau konsekuensi ini kira-kira? Hukuman. Sepakat hukuman? Ada yang merasa ini konsekuensi nggak ya? Hukuman. Kita lihat ya. Benarkah ini sebuah hukuman? Ya. Nah, jadi ketika dia terlambat, kita berikan dia tugas untuk menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, itu berarti hukuman. Berarti kalau hukuman kita harus berhenti untuk melakukannya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Sepakat hukuman. Di sebelah sini kawan-kawan, sepakat hukuman. Kita tes lagi ya, kita coba. Ya, oke. Ini masih berupa hukuman. Oke. Nah, selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman. Sepakat hukuman. Ya, masih hukuman. Nah, berarti udah mantap nih kawan-kawan, udah paham mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Kita lihat lagi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, semangat semua langsung menyebutkan konsekuensi. Kita lihat. Ya, ini adalah konsekuensi. Konsekuensi itu tadi adalah dia menebus kesalahan. Ya, artinya konsekuensi itu menebus kesalahan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Oke. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan baju seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dia tidak harus bertelanjang kaki, nggak boleh pakai sepatu selama jam pelajaran karena dia nggak mengenakan sepatu hitam. Ini berarti kita lihat, dan ini berupa hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ini ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Gimana kira-kira, hukumankah atau konsekuensi? Nah, ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Kita lihat ya, kita lihat hasilnya. Kenapa bisa dikatakan konsekuensi? Ada yang bisa mungkin punya pendapat atau alasan kenapa hal ini bisa dikatakan konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, karena ini adalah pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK, konsekuensinya terlambat lari mengelilingi lapangan basket itu wajar, karena kan ketika pelajaran PJOK memang ada pemanasan. Nah, jadi dia disuruh melakukan pemanasan. Tapi di sini kita sedikit terjebak karena kurang perhatian pada pelajaran PJOK. Ya, jadi ini masih termasuk konsekuensi. Oke, gimana kawan-kawan sampai di sini untuk konsekuensi dan hukuman? Rasanya kita sudah bisa membedakan ya tindakan-tindakan yang mana yang dikatakan hukuman, yang mana yang dikatakan konsekuensi. Nanti lebih lanjut akan kita bahas apakah konsekuensi itu masih boleh kita laksanakan. Rasanya kalau sampai di sini, kalau hukuman rasanya memang sudah tidak boleh lagi kita laksanakan. Bagaimana dengan konsekuensi? Apakah masih boleh kita terapkan atau tidak? Ini akan kita bahas nanti. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
di dalam hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi dalam konsekuensi itu sesuatu itu memang harus terjadi. Ini di dalam hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau di dalam konsekuensi anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu yang pendek. Ketika dia diberikan konsekuensi seperti tadi, kawan-kawannya udah siap pemanasan, dia karena terlambat, kawan-kawannya udah dengan kegiatan yang lain, dia sendiri harus melakukan pemanasan. Dia akan tetap merasa tidak nyaman karena dia sendiri, tapi tidak nyamanan tersebut hanya berlangsung dalam waktu pendek. Nanti ketika dia sudah berbaur lagi dengan kawan-kawannya, rasa tidak nyaman itu akan hilang, beda dengan hukuman. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan karena diberikan hukuman. Kalau di dalam konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Selanjutnya, kalau di sini hukuman itu merupakan sebuah paksaan. Namanya hukuman. Hukuman itu otomatis yang memberikan adalah orang yang dewasa, guru di kelas, atau seluruh warga sekolah yang di sini bertindak sebagai teknik atau tenaga pendidikan, bukan dari anak-anak, tidak disepakati oleh anak-anak. Hukuman itu disusun oleh guru, oleh kepala sekolah, guru dan seluruh jajaran-jajaran sekolah yang berhak di situ. Kalau di dalam konsekuensi, di sini ada stimulus, ada rangsangan, ada tanggapan. Kemudian lagi di sini mendorong anak menyakiti dirinya sendiri di dalam hukuman. Sedangkan di dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di dalam hukuman konsep diri yang buruk, di dalam konsekuensi konsep dirinya akan baik. Di sini anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena dia takut malu, takut dihukum. Jadi dia belajar menyembunyikan kesalahannya, otomatis dia akan berbohong, dia akan menipu. Di dalam konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya di dalam hukuman marah, rasa bersalah karena dipermalukan, merasa tidak dihargai. Di dalam konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya untuk sementara kalau di dalam konsekuensi. Nah, sekarang kita masuk kepada restitusi. Ada 3 hal. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jika kita lihat dari sini, di sini masih dalam identitas yang sukses. Berarti konsekuensi ini masih boleh kita laksanakan pada saat-saat tertentu karena dia posisinya netral. Tapi ketika kita ingin benar-benar membentuk budaya yang positif, kita memang harus menerapkan restitusi. Saya tidak bacakan lagi satu persatu. Jadi ini konsekuensinya posisinya netral. Mungkin terkadang kita memang perlu memberikan anak itu suatu konsekuensi agar dia bisa belajar dari kesalahan. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan restitusi agar anak bisa memperbaiki kesalahan, mencari solusi-solusi dari kesalahannya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar dari manusia? Sebenarnya apa yang kita butuhkan sebagai manusia ini? Dan dunia berkualitas itu seperti apa sih dunia yang berkualitas? Kebutuhan manusia itu ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, ya, kita butuh untuk bertahan hidup. Kemudian lagi kita butuh kasih sayang dan butuh rasa untuk diterima. Ketika kita berada di satu kelompok, kita dikucilkan, kita disisihkan, bagaimana rasanya? Berarti kita merasa tidak nyaman. Kemudian lagi dasar kebutuhan dasar manusia, kita perlu penguasaan. Kita terkadang perlu rasa untuk berkuasa di saat-saat tertentu. Ketika kita berada seperti saya misalnya di depan ini, saya butuh penguasaan terhadap kawan-kawan supaya kawan-kawan mau memperhatikan saya, mau mendengarkan saya, mau berdiskusi dengan saya. Jadi terkadang juga kita butuh penguasaan. Selanjutnya kita butuh kesenangan. Kita butuh hal-hal yang senang-senang. Butuh. Kita kalau kerja aja sepanjang hari, dari pagi, siang, malam, kita akan jenuh. Begitu juga dengan anak kita. Makanya
Untuk anak pun perlu kesenangan. Makanya sekarang diterapkan pembelajaran itu haruslah pembelajaran yang menyenangkan. Nanti sesuai dengan IKM kurikulum Merdeka, pembelajaran kita ada sekarang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita akan sampai ke situ, mungkin di sekolah-sekolah juga akan diterapkan, karena di IKM itu pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Ketika kita memberikan tugas kepada murid, yang satu kita suruh buat poster, belum tentu semuanya boleh kita suruh buat poster. Mungkin yang satu dia nggak suka buat poster, saya mau buat tugasnya dalam bentuk artikel, Bu. Kita harus memberikan kebebasan seperti itu. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Bisa jadi juga kalau kita di pelajaran seni budaya misalnya, ketika pelajaran seni budaya materi seni lukis, kita tidak boleh memfokuskan lagi atau menentukan, nah kamu tahun ini buat lukisannya dengan teknik plakat menggunakan cat air. Tidak boleh lagi seperti itu. Bisa jadi satu kelompok anak suka dengan menggunakan teknik kering, menggunakan teknik arsir, pakai pensil warna. Si satu anak, Bu, kami sukanya melukisnya pakai krayon. Berikan mereka kebebasan asal tetap dengan ruang lingkup yang sama-sama masih dalam materi melukis. Ketika bernyanyi juga seperti itu, bernyanyi lagu populer. Kita tidak boleh memaksa anak-anak lagunya harus lagu pop. Tidak boleh, kita harus memberikan kebebasan kepada mereka, tetapi tetap dalam konteks lagu populer. Entah yang satu suka lagu dangdut, yang satu suka pop, yang satu suka rock. Seperti itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Rasanya kita di seni budaya ini lebih gampang. Kita bisa pakai nanti aspeknya dari penguasaan kebutuhannya dari minat. Kalau di pelajaran-pelajaran lain mungkin mereka akan sedikit berpikir bagaimana cara membuat pembelajaran berdiferensiasi untuk materi misalnya matematika, bilangan bulan, mungkin agak kesulitan, tapi kita di seni budaya ini alhamdulillah untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan lebih mudah. Nah, kebutuhan dasar yang terakhir itu kita juga butuh kebebasan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang yang bisa diterima, butuh kesenangan, butuh penguasaan, dan butuh kebebasan. Ini yang disebut dengan dunia berkualitas. Yang mana ya dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita. Dunia berkualitas berarti hal-hal yang baik dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, itulah dunia berkualitas kita. Ini Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Inilah dunia berkualitas. Nah, sekarang kita bahas 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru atau sebagai orang dewasa tidak akan terlepas dari kontrol. Biarpun kita tidak boleh mengontrol, tapi kita tetap tidak bisa lepas dari posisi kontrol, karena di sekolah kita adalah sebagai orang dewasa. Murid kita harus mengikuti bukan aturan kita, harus menjalankan sesuatu yang sudah sesuai dengan aturan-aturan di sekolah. Cuma cara kita menjalankan posisi kontrol ini ada beberapa pilihan. Yang posisi kontrol yang seperti apakah yang harusnya kita jalankan, kita bahas di sini. Nah, posisi kontrol ini ada sebagai penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Perangkat dihidupkan. Modern Luther sedang mencari perangkat. Nah, jika kita berposisi sebagai penghukum, nah kita akan menghardik. Kita
kita akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Ini hukuman. Hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain, dan anak akan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia menganggap gurunya masuk ke dalam dunia berkualitas dia karena guru tersebut sudah menghardik, sudah memberikan hukuman, membuat dia merasa tidak nyaman. Kemudian lagi murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dia suka bilang itu sama gurunya, ibu itu marah-marah aja kerjanya. Karena kita sering memberikan hukuman. Dampak pada murid, dia akan mengulangi kesalahan. Ini jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, jika kita memposisikan diri kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, gurunya berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya nggak kayak gitulah, ibu kecewa lah, ibu sedih lah, nak kamu buat kayak gitu, nggak sayang kamu sama ibu. Nah, itu kita berarti membuat si anak merasa bersalah. Jadi kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gara-gara kamu. Jadi si anak akan merasa bersalah, si anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Karena apa? Karena tidak ingin merasa bersalah kepada si guru. Nah, murid berkata, bisa berkata, maafkan saya bu. Akhirnya dampak pada murid, anak akan merasa rendah diri. Jika kita memposisikan sebagai teman di dalam posisi kontrol tersebut, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Kalau kita kawan, dana demi ibu, saya sama ibu, yuk lakukan untuk ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu kamu kan? Itu berarti memposisikan diri kita sebagai teman si murid. Murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas dia, karena kita menganggap dia sebagai teman, memposisikan dia sebagai teman. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi di sini dampak pada murid itu akan lemah, tidak mandiri dan akan bergantung pada si guru. Selanjutnya memposisikan sebagai pemantau. Guru berbuat akan menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Jadi guru akan melihat apa peraturannya, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Di dalam pemantau ini contoh tindakan kita, misalnya si A tidak buat tugas. Nanti ketika istirahat kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh istirahat dulu, kamu buat dulu tugasnya. Nanti kita si guru memantau dia di situ sampai dia menyelesaikan tugasnya. Apa yang terjadi? Murid meletakkan guru atau peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Akhirnya dampak pada murid memiliki atau murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi di dalam 5 posisi kontrol harusnya kita berada di posisi manajer. Kita harusnya belajar sebagai posisi manajer. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si anak, apa sebab kamu melakukan kesalahan itu? Apa solusinya? Gimana cara kita memperbaiki kesalahan ini?
Nah, oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan mencoba lagi posisi manakah sebenarnya pertanyaan ini letaknya. Yang pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira di mana dari 5 posisi kontrol yang sudah kita bahas? Apakah penghukum, ataukah teman, ataukah sebagai manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mana ya? Oke, kalau kita kembali sedikit, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Teman kayaknya semua sepakat teman nih kayaknya ya. Kita lihat, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti si murid akan merasa bersalah karena kita mengatakan kita kecewa dengan tingkah laku dia. Berarti ini posisinya adalah pembuat merasa bersalah. Oke, kita coba pertanyaan kedua. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih membuat merasa bersalah. Oke, sepakat. Kawan-kawan yang di sebelah sana gimana nih? Sepakat. Kita coba aja. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti dia menghukum, mencari kesalahan. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini posisi ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Oke. Nah, lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebelum manajer. Apa? Memantau. Gimana? Sepakat. Untuk mendapatkan hadiah kita lihat. Ya, ini memantau, mendapatkan suatu penghargaan. Nah, selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer, kita lihat. Ya, nah, berarti sampai di sini saya rasa kawan-kawan sudah paham posisi dari 5 posisi kontrol ya. Terutama yang manajer itu memang mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, yang terakhir ini sama juga seperti penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Kita berarti memuja, menghargai anak kamu selalu yang terakhir. Nah, kita memperlihatkan kelemahan dia. Nah, ini materi kita yang terakhir, segitiga restitusi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ada 3 segitiga restitusi ini, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kita meyakinkan ke anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung kamu memang yang terakhir, kamu ini memang selalu buat salah, kamu nggak pernah benar memang. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Biarpun si anak berbuat kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Selanjutnya baru kita validasi kebutuhannya. Kita tanya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, kita tanyakan dulu alasannya, apa sebab dia membuat kesalahan itu. Lalu, adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu pertanyaan. Selanjutnya baru menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti? Nah, jadi untuk memperjelas segitiga restitusi ini, di sini ada bentuk-bentuk pertanyaannya juga. Kita langsung saja bersama. Kita saksikan video ini untuk benar-benar kita memahami bagaimana menjalankan segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak murid kita.
Ini adalah contoh konkret pelaksanaan segitiga restitusi. Program disiplin positif yang diharapkan lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dyer Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. yakin lah Pak. Iya, setuju. Perangkat dihidupkan. Modern Luther sedang mencari perangkat. Kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar,
mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi kawan-kawan, seperti itulah kira-kira cara menjalankan segitiga restitusi. Jadi tidak ada lagi hukuman. Kalau bisa juga kita menghindari yang namanya konsekuensi. Kita belajar menerapkan restitusi dengan menjalankan segitiga restitusi. Jadi anak kembali nyaman, kembali ke kelas, bisa berbaur lagi dengan kawan-kawannya dengan rasa nyaman. Tidak ada rasa malu atau rasa rendah diri ketika kembali ke komunitasnya di kelas. Nah, saya rasa demikian saja pemaparan hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan. Sebelum saya tutup, gimana kawan-kawan? Atau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan mungkin sebelum kita tutup? Atau udah pas ya? Rasanya untuk materi restitusi ini sudah cukup jelas ya kawan-kawan. Ya, nanti jika ada hal-hal yang perlu kita bahas akan kita bahas di luar pertemuan ini. Demikian saja pemaparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk kerjasama dari kawan-kawan. Saya Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.